karena itu. Begini Pak Andre, harus clear. izin Pak Andre, Pak KW mohon izin Pak KW, kami hormat Pak KW ya. Pak KW seringkali di forum ini membantah kami Pak. Salah satu koperasi desa Merah Putih itu untungnya hanya Rp78.000 untung bersih. Bayangkan modal 3 miliar, untung bersihnya 78.000. Hanya 0,0026% dari 3 miliar Pak Menteri. Bahkan jenengan tahu, itu bukan untung per hari loh 78.000 setelah kami baca lebih detail. Bukan untung per bulan. Untung 6 bulan selama dia berdiri Pak Menteri. Maka pertanyaan kami Pak Menteri, saya tidak ingin berdebat soal angka ini betul atau tidak. Kami ingin tanya, tadi Bapak Menteri coba sampaikan di halaman 7. Tapi harapan yang ingin, saya sebenarnya tidak mau tanya soal poin nomor 3 kalau Bapak sudah jelaskan. Karena apa? Kami ingin tanya, sebenarnya koperasi yang sudah dibangun itu berapa? Berapa yang sudah beroperasi? Omsetnya berapa? Laba bersih berapa? Berapa yang mampu meningkatkan pendapatan rakyat? Berapa yang sudah mampu meng-hire tenaga kerja yang dijanjikan oleh negara? Maka dari itu sebenarnya kegiatan seperti ini, apa yang saya tanyakan sebenarnya perlu dijelaskan. Karena kalau data yang kami tidak minta data dari pemerintah deh. Kalau pemerintah, Kemendak punya data sendiri, Kemenko Pangan sendiri, Kemenkop sendiri. Saya minta data, pertanyaan tadi kami minta dijawab berdasarkan data yang Bapak punya saja. Dengan begitu kita tidak lagi berasumsi-asumsi berdasarkan isu-isu liar yang ada di media Pak Menteri. Tapi berpegang pada isu yang Bapak sampaikan di forum ini begitu. Nah kemudian, karena apa Pak Menteri? Terlalu besar apa yang rakyat gadaikan untuk ini bisa gagal. Kami tidak berharap, ini tidak boleh, tidak ada opsi gagal untuk koperasi desa Merah Putih. Karena rakyat dan negara sudah berkorban begitu besar untuk koperasi desa Merah Putih. Bapak tahu, ada salah satu kepala desa bunuh diri Pak Menteri, gara-gara anggaran desanya dipotong untuk koperasi desa Merah Putih. Bapak tahu, di Jawa Timur, di Kabupaten Sidoarjo, ada kepala desa ketika anggaran desanya terbatas Pak, dia dibully oleh rakyatnya karena mereka tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk melakukan pembangunan di desanya Pak. Akhirnya kepala desa ini untuk bagaimana bisa melayani rakyat, dia harus hutang. Dia punya utang, tidak mampu membayar, dan malu kepada rakyat, tidak mampu memenuhi tuntutannya, dia bunuh diri Pak. Nah maka dengan pengorbanan yang begitu besar bagi kepala desa dan rakyat, ini tidak boleh gagal ini Pak. Nah, maka kami minta jawaban atas hal itu tadi. Kemudian yang terakhir Pak Menteri, saya sebenarnya punya 15 pertanyaan, tapi Pak Andri tadi menyampaikan kepada kami jangan banyak-banyak tanya ya kan. Nah jadi yang keempat Pak Menteri, yang terakhir. Ini keluhan real dari salah satu koperasi desa Merah Putih. Kalau keluhan, Bapak bisa tanya hampir semua koperasi desa Merah Putih, itu banyak yang mengeluh. Saya contohkan saja dari yang mengeluh ini adalah koperasi desa Merah Putih yang bahkan Bapak yang meresmikan. Yaitu koperasi desa Merah Putih Tukang Kayu Kabupaten Banyuwangi. Kita tahu bahwa Presiden membentuk koperasi desa Merah Putih salah satunya adalah agar subsidi yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Agar rakyat bisa mengakses harga sembako dengan harga terjangkau. Begitu kan nggak Pak Menteri? Tapi kenyataannya koperasi yang sudah berjalan, yang bahkan didatangi oleh Pak Menteri, dia dalam mengakses minyak kita saja Pak Menteri, susahnya luar biasa. Ketika coba tanya ke Bulog Banyuwangi, barangnya tidak ada. Tapi ketika dia foto, dikirim kepada saya fotonya, saya tidak mau menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Difoto pada penuh gudangnya. Bahkan yang tragisnya, ketika cek di retail modern, di toko-toko besar, itu ada Pak Menteri. Kalau retail modern, toko-toko besar ada, tapi kenapa koperasi desa Merah Putih yang itu dibangun untuk menjadi motor untuk menyalurkan subsidi ini, mereka tidak bisa mengakses. Begitu juga dengan LPG Pak Menteri. LPG yang mereka punya kebutuhan 200, hanya terpenuhi 50, dan itu pun kadang tidak ada. Nah maka, pada kesempatan ini pengen tanya kepada Pak Menteri, apa strateginya agar koperasi desa Merah Putih sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan oleh Presiden untuk agar bisa rakyat bisa membeli barang-barang subsidi ini sesuai dengan harga. Begitu juga dengan warung-warung kelontong yang diharapkan bisa kulaan di sana. Dan jangan tahu dari koperasi, kami mengapresiasi kepada koperasi ini. Bagaimana dia akhirnya untuk koperasinya bisa tetap jalan karena sudah malu, sudah didatangkan, Pak Menteri sudah datang ke sana, dia malu kalau tidak jalan, dia kulakan dari toko retail modern tadi dengan harga di atas HET, dan dia subsidi, dia jual di bawah HET, dia jual kepada rakyatnya Pak Menteri. Nah ini kan tidak boleh terjadi lagi. Dan kemudian exit strategi Pak Menteri apa? Setelah 2 tahun nanti,
operasional koperasi Desa Merah Putih ini ketika gagal apa yang Bapak lakukan? Apakah kemudian disubsidi lagi oleh negara, dibiayai lagi melalui APBN, diberikan kredit dari perbankan atau apa? Itu aja dari kami. Sekali lagi kami mohon maaf terutama kepada Pak Andre. Ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Presiden Pak Andre. Itu aja, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita mengapresiasi dukungan fraksi PDI Perjuangan kepada Koperasi Desa Merah Putih, dan kita tentu berdoa dan mendukung bersama agar KDMP ini memang bermanfaat bagi masyarakat. Dan tentu nanti Pak Menteri akan menjawab. Pimpinan, izin saya interupsi sebentar. Pimpinan, tadi yang dinyatakan oleh Saudara Gus Mufti soal salah satu kepala desa yang ada yang bunuh diri karena anggarannya ini, kalau kita lihat data di sini, hasil kepolisian menjelaskan faktanya bukan seperti itu. Silakan, ini harus diklarifikasi karena ini rapat terbuka. Karena sudah ada keterangan resmi dari kepolisian di sini. Di sini dijelaskan bahwa ada tekanan ekonomi dan beliau punya hutang sebelumnya kepada soal penjualan tanah sekitar 300 sekian juta, terus kemudian dia punya hutang ke RW, salah satu RW 100 juta. Jadi bukan karena itu. Begini Pak Andre, Harus clear. izin Pak Andre. Pak KW mohon izin Pak KW, kami hormat Pak KW ya. Pak KW seringkali di forum ini membantah kami Pak. Kami dulu ketika kami berkuasa tidak pernah membantah kawan kami yang lain. Oke, kami terima kasih atas bantuan. Tapi Bapak kami seringkali kami menyampaikan ini kan suara bukan, ini nggak ada kepentingan apapun dari kami Pak. Bukan begitu Pak Gus Mufti. Mungkin saya karena ini di rapat terbuka dan ini program yang tendensinya jelas. Cukup. Kami tidak mau. Ya, ini menjadi narasi yang tidak baik. Saya rasa cukup ya teman-teman. Saya rasa tidak ada salahnya Pak Kawendra memberikan klarifikasi karena pernyataan Pak Mufti yang menyampaikan bahwa ada kepala desa yang bunuh diri gara-gara dana desa dipotong itu pasti bakal viral, ya. Dan itu tentu tidak salahnya Pak Kawendra memberikan informasi yang berimbang supaya masyarakat tidak salah persepsi. Saya rasa itu tidak perlu kita perdebatkan lagi, clear ya. Yang selanjutnya tadi Pak Mufti sudah menyampaikan dukungan dengan segala bentuk masukan. Nanti Pak Menteri tentu akan menjelaskan satu persatu kegundahan Pak Mufti. Saya tahu persis Pak Menteri saya, Bang Verjul, aktivis yang luar biasa. Beliau akan menjawab nanti satu persatu. Yang